Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini aku bakal ngebahas soal SKB Kesehatan tentang narkotika. Soal-soal ini aku ambil dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang penggolongan narkotika. Aku punya 12 soal yang akan kita bahas dan seperti biasanya pada setiap pertanyaan aku bakal kasih kalian waktu 10 detik untuk menjawab. Soal yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi golongan A 1 dan 2, B 1, 2 dan 3, C 1, 2, 3 dan 4, D 1, 2, 3, 4 dan 5. Pada bab 3 ruang lingkup, pasal 6 ayat 1, narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Jadi opsi benar untuk jawaban nomor 1 adalah B. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan tujuan dibuatnya undang-undang tentang narkotika kecuali A. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. C. Mencegah penggunaan narkotika untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. D. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. E. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 4, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk yang pertama menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang terakhir, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Jadi yang tidak termasuk dalam tujuan dibuatnya undang-undang tentang narkotika adalah C. Mencegah penggunaan narkotika untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Soal nomor 3, golongan narkotika yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 1 dan 2, E. Golongan 2 dan 3. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 3 adalah A. Soal nomor 4, petidin atau meperidin hidrokloridal adalah anti nyeri yang termasuk dalam narkotika golongan A1, B2, C3, D2, dan 3. Pada Permenkes nomor 44 tahun 2009, petidin merupakan narkotika golongan 2. Soal nomor 5 yang tidak termasuk narkotika golongan 1 adalah A. Opium, B. Kokain, C. Ganja, D. Benzetidin, E. Heroin. Opsi jawaban benarnya adalah D. Benzetidin karena benzetidin ini termasuk narkotika golongan 2. Soal nomor 6, kodein merupakan narkotika golongan A1, B2, C3, D tidak tergolong narkotika. Jawaban benarnya adalah C, golongan 3. Dan buat teman-teman yang mau download file lengkap tentang penggolongan narkotika, ada pada Permenkes nomor 44 tahun 2019. Link downloadnya sudah aku cantumkan di description box.
Soal nomor 7, morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa nyeri dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Morfin tidak boleh diminum tanpa resep dokter karena merupakan jenis narkotika golongan A1, B2, C3, D4. Pada Permenkes nomor 44 tahun 2019, morfin merupakan narkotika golongan 2. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 8, lembaga yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah A. Kepolisian, B. Pendidikan dan Pelatihan, C. Kejaksaan, D. Kebidanan. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 13 Ayat 1 berbunyi, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 8 adalah B, pendidikan dan pelatihan. Soal nomor 9, narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atas izin A. Presiden, B. Menteri, C. DPR, D. Dinas Kesehatan, E. Kepolisian. Pada pasal 39, narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 9 adalah B. Soal nomor 10, industri farmasi hanya dapat menyalurkan narkotika kecuali kepada A. Pedagang besar farmasi tertentu, B. Apotik, C. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, D. Lembaga ilmu pengetahuan, E. Rumah sakit. Pada pasal 40 ayat 1, industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada yang pertama pedagang besar farmasi tertentu, yang kedua apotik, yang ketiga sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan yang terakhir adalah rumah sakit. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 10 adalah D, lembaga ilmu pengetahuan, karena lembaga ilmu pengetahuan ini mendapat saluran narkotika dari pedagang besar farmasi tertentu. Soal nomor 11, rumah sakit, apotik, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan A. Izin Menteri, B. Surat Dinkes, C. Resep dokter, D. Resep farmasi. Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ayat 3, rumah sakit, apotik, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 11 adalah C. Soal terakhir, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani A. Rehabilitasi medis, B. Rehabilitasi sosial, C. Rehabilitasi psikologis, D. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, E. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis. Opsi jawaban benarnya adalah D. Hal ini sesuai dengan pasal 54. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah itu dia teman-teman 12 soal tentang narkotika yang bisa aku share. Semoga soalnya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.